kita akan melanjutkan cerita Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 22. Jadi kita yang sudah belajar pasal 9 ini khusus untuk ceritanya Paulus. Simon Petrus nanti kita jumpa lagi sesudah ini. Karena di dalam Kisah Rasul kita tahu Petrus yang memulai di dalam hari raya Pentakosta. Ya, itu sampai pasalnya yang ke-6. Baru pasal 7 jumpa kita Stefanus, karena jemaat semakin besar dipilih 7 diaken. Dan di dalamnya Stefanus mengalami mati martir. Dalam itulah mulai ada nama Paulus keluar sebagai orang yang menjaga pakaian orang yang membunuh Stefanus, melemparinya dengan batu. Nah, dan dilanjutkan dengan pelayanan di Samaria oleh Filipus. Selesai itu kemarahannya Saulus melanjutkannya, mencari orang untuk dibawa ke Yerusalem. Di dalam rencana inilah Tuhan Yesus menjumpai Saulus sebelum dia sampai di kota Damaskus. Mari kita lihat selanjutnya. Sesudah Paulus ini bertobat, langsung kita punya kesan. Dia bukan orang yang parkir, tapi langsung dia mengungkapkan Yesus yang dia kenal. Itu yang dikatakan dalam ayat 22 pasal 9. Sebelum kita jauh, apakah nanti semua pertobatan orang seperti pertobatan Rasul Paulus? Maka jawabnya tidak. Kenapa tidak? Karena sida-sida dari orang sida-sida Ethiopia juga kan bertobat ya. Dia juga percaya, tapi itu dengan membaca kitab Nabi Yesaya dan Filipus yang melayaninya. Di sini Tuhan Yesus yang melayani Rasul Paulus dalam pertobatannya. Supaya jangan pula nanti kita lihat, oh Paulus ini di mana rupanya dia mengakukan dosa? Di mana rupanya dia menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru selamatnya. Nah, maka dengan demikian dapat kita katakan, oh bukan sama semua caranya bagaimana orang menjadi percaya. Itu ya, jadi tidak bisa kita pakai semuanya Saulus menjadi metode pekabaran Injil. Orang bertobat itu mesti langkah-langkahnya seperti Paulus yang bertobat. Itu dikatakan tidak sama semua. Iya, tetapi di sini bisa kita lihat Paulus yang sudah mengenal tadi, dia langsung menyatakan Yesus kepada orang lain. Mungkin itu semua harus sama. Iya, cara bertobatnya berbeda, tapi sesudah bertobatnya semuanya hampir sama. Dia akan menceritakannya kepada orang lain. Ilustrasinya bisa kita buat, kalau orang cara masuk rumah tangga kan ada caranya ya melalui berpacaran ya. Sekarang ada melalui apa namanya? Lewat Facebook ya. Melalui apa lagi? Iya, melalui orang tua yang menjodohkannya. Bagaimana? Iya, zaman dahulu pun masih ada ya. Iya, boleh. Tetapi semua kalau sudah mereka berkeluarga, kurasa nggak ada bedanya. Maka mereka akan berjalan bersama-sama, ya itu cirinya. Jadi caranya berbeda, tapi ujungnya hampir sama. Maka di sini, bagaimanapun caranya kita bertobat, tetapi akhirnya tidak bisa tidak, rupanya kita harus menyatakan kepada orang banyak.
Mari kita baca 22. Pasal Kisah Rasul pasal 9 ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, ini satu sisi kurasa ingin aku membagikannya, karena di sini khotbahnya Rasul Paulus tidak ditulis. Jadi di manakah pernah Paulus menyatakan apa isi khotbahnya? Karena di sini tidak ditulis oleh Lukas. Ya, ada kemungkinannya juga Lukas belum ikut di sini. Karena Lukas nanti ikut Paulus dalam pekabaran Injilnya itu pasal 16. Iya, tapi di buku yang lain Paulus pernah menulis tentang apa yang dia khotbahkan. Itu saya pilih 1 Korintus pasal 15. Di sana Paulus mengungkapkan isi khotbahnya kepada Korintus. Tapi mungkin itu juga sama isi khotbahnya dengan di Damaskus. Ya, maka itu kita pilih contohnya khotbahnya Paulus. 1 Korintus pasal 15, itulah ayat 3 saya rasa mulai. Ya, jadi ini isi khotbahnya Paulus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Inilah acaranya ya. Ya, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, ini pasti Yesaya pasal 53 sesuai dengan kitab suci. Iya, makanya penterjemah Alkitab langsung dibuatnya di bawah ya. Nah, pasal 15 ayat 3 ini Yesaya 53 ayat 5 sampai 12. Jadi hampir sama isinya dengan khotbah Filipus yang menceritakan dari Yesaya pasal 53 waktu sida-sida dari Ethiopia itu bertanya tentang siapakah nabi ini berbicara. Ya, makanya inilah isi khotbah Paulus. Jadi isi khotbah Paulus ini yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Jadi sebagaimana dia berjumpa dengan Yesus dan sekarang disampaikannya, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya, jadi Yesus itu mati karena dosa-dosa kita ya. Sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci yang mana? Itulah kitab suci Yesaya pasal 53. Bahwa dia diremukkan oleh karena pelanggaran kita, supaya kita yang berdosa bisa dibenarkan di hadapan Allah. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu sudah kita lihat. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas. Jadi Paulus memanggil nama Petrus itu Kepas, ya. Iya, baru dilanjutkannya dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup waktu Paulus ini menulis sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Ini membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yakobus ini adalah saudara Tuhan Yesus ya. Ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Iya, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi Paulus mengungkapkan Injilnya di Damaskus itulah yang bisa kita pilih, bahwa Kristus ini telah mati untuk dosa-dosa kita, dan dia membuktikan bahwa Mesias itu adalah anak Allah
dan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Nah, itulah dulu kita lihat, itulah yang disampaikannya kepada orang-orang Yahudi Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat 23. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Ayat 22 sama 23 ini, sejauh yang saya tahu, ini lamanya 3 tahun. Iya, karena beberapa hari kemudian, maksudnya ini sudah 3 tahun Paulus berada di Damaskus. Dan kalau nanti kita membaca kitab Galatia pasal 1, jumpa kita bahwa dia pergi ke Arabia, ke Arab. Tetapi Arab yang dimasukkannya di situ ada satu kota namanya Natabena. Jadi ke tempat itu antara ayat 22 ini sampai ayat 23. Karena Paulus itu kurang lebih pertobatannya, nah, sebagian mengatakan tahun 31, tapi sebagian mengatakan tahun 33 dia bertobat. Jadi kalau benar dia bertobat tahun 33, berarti Tuhan Yesus sudah berada di surga tahun berapa ya? Iya, makanya ada yang paling tepat saya rasa, karena dalam 2 buku saya baca, satu menyatakan pertobatan Paulus itu tahun 33. Tapi sebagian mengatakan tidak, itu kurang lebih tahun 31 ataupun pertengahan tahun 31 kurang lebih. Tapi tidak sampai kepada tahun 33. Iya, jadi sesudah itu dia berada di daerah Arabia di sini. Itulah satu daerah yang tidak terlalu jauh dari Damaskus. Ditinggalkannya Damaskus, pergi dia ke sana. Ke daerah, ke padang gurun namanya kalau kita baca surat Galatia. Ya, memang daerah itu daerah padang gurun. Itulah masa transisi Paulus, dan kembali lagi dia ke Damaskus, dan di sanalah dia mengkhotbahi. Kurang lebih lamanya 3 tahun. Berarti kalau 3 tahun, tahun 31 lah dia bertobat, maka tahun 34 lah dia meninggalkan kota Damaskus. Jadi 3 tahun dia berada di daerah Damaskus sekelilingnya. Nah, barulah masuk ayatnya berapa tadi? Iya, jadi tahun 31 dia bertobat, berarti sesudah Tuhan Yesus 1 tahun naik ke surga. Karena Tuhan Yesus naik ke surga kan 30 tahun disalibkan dan dikuburkan dan bangkit. Jadi 1 tahun, berarti 1 tahun sudah sampai gereja di Damsyik. Cepat kali perkembangannya, 1 tahun dikatakan di sini. Kalau itulah benar perhitungan di mana dia pertobatannya itu. Iya, jadi tahun 31 tadi bertobatnya dia, tahun 33 atau tahun 34 kembalilah dia ke Yerusalem. Itulah mulai ayat 23. Iya, jadi nanti sampai di Yerusalem dia juga dia ditolak. Maka tahun 34 yang sama itulah dia kembali ke Tarsus, ke kampungnya. Dan di sanalah nanti dia kurang lebih 10 tahun. Makanya lama dia baru menjadi misioneri. Sesudah 10 tahun nanti dia di Tarsus, barulah dicari Barnabas dia supaya membawa dia ke daerah Kaisarea Filipi. Iya, Kaisarea itulah nanti, di daerah itulah nanti dia mulai. Jadi lama dia sendirian hidup, tanpa di tengah-tengah orang percaya. Jadi waktu kami belajar ini dalam dunia misi, jangan kau rasa gampang katanya. Paulus yang begitu pun harus menunggu waktu sampai 14 tahun supaya bersabar katanya, kan begitu, supaya jangan nanti kita tidak sabar gitu, karena pembentukan belum selesai. Kubandingkan dengan diriku, aku 22 tahun sejak panggilanku baru kita sampai di Tibet. Ke Tanah Karo yang tidak lama, itu cuma 8 tahun bisa sampai di Tanah Karo. Ada kemungkinannya karena tidak menyangkut bahasa
dan tidak menyangkut kebudayaan dan tidak menyangkut banyak hal. Iya, makanya di sini tadi itu yang saya rasa yang saya bagikan sebentar. Jadi berapa lama Paulus melayani Tuhan? Ya kurang lebih, ya Paulus meninggal tahun 67, berapa tahun itu? Mulai dari tahun 34 lah kurang lebih. Ya tahun 44 lah dia mungkin bergabung dengan Barnabas memulai gereja di Antioquia. Ya jadi tidak terlalu lama ya. Tahun 44 sampai tahun 67 kurang lebih dia melayani Tuhan. Iya, kurang lebih 35 tahun lah dibuat. Ya, jadi dalam 35 tahun inilah sampai buku Kisah Rasul pasal 28. Ya, karena itu nanti terakhir ceritanya Paulus itu Kisah Rasul pasal 28. Nah, makanya di dalam ayat 23 ini beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Ini menyatakan sudah 3 tahun dia di situ, walaupun dikatakan hanya beberapa hari kemudian. Kenapa beberapa hari kemudian? Karena dia keluar masuk kota Damaskus. Padang gurun dia, balik lagi dia, khotbah lagi dia, balik lagi dia, masuk dia. Sekali ini tidak lagi. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Inilah yang dikatakan dalam buku itu, bahwa pemerintahan itu sudah ikut bersama dengan orang yang mau membunuh Saulus, sehingga bisa secara resmi pemerintah menutup pintu supaya dia tidak keluar masuk lagi. Nah baru 25. Tetapi hal itu diketahui oleh Paulus. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Kita bisa lihat Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi walaupun demikian, murid-muridnya menurunkan dia, membuat dia lepas dari tangan pembunuhan itu. Ya, baru disambungkan 26. Setibanya di Yerusalem. Jadi dia meninggal selama 3 tahun dia di Damaskus dan sekitarnya tadi. Sekarang dia pulang ke Yerusalem karena orang-orang Damaskus sudah mau membunuh dia. Memang nanti inilah metodenya pelayanan Paulus. Dalam misinya nanti juga sama. Sesudah mulai krisis, maka dia mulai lagi meninggalkan kota itu. Umpamanya di Tesalonika, cuma 3 minggu dia di situ. Begitu juga di Filipi. Begitu juga nanti di daerah Derbe. Begitu juga daerah semuanya. Kalau sudah sulit, maka dia meninggalkannya, pindah lagi dia ke kota orang lain. Sama dengan situasi murid-murid di Yerusalem. Karena situasi krisis, harus mereka meninggalkan kota Yerusalem, pindah kemana? Ke Samaria, sesudah itu pindah lagi sampai ke Damaskus. Sekarang Paulus akan melakukan hal yang sama. Nah, maka dikatakan di sini setibanya di Yerusalem, berarti 3 tahun yang lalu dari kota yang sama Paulus kembali ke situ. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Jadi dia bukan lagi kepada siapa yang kasih surat sama dia itu? Iya, dia tidak lagi kembali kepada asalnya dulu. Iya, bahwa dia mendapat surat dari majelis agama yang ada di Yerusalem. Tetapi tidak lagi dia ke situ, tetapi dia bergabung dengan murid-murid yang masih tinggal di Yerusalem. Sungguh pun apa? Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Sudah 3 tahun, tapi belum dikenal orang karena dia belum sampai kembali ke Yerusalem. Masih memori orang yang dulu. Inilah dulu yang menjaga pakaian waktu Stefanus dibunuh, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ya, jadi bisalah kita terima kalau ada kawan kita
melihat tingkah laku kita, sudah pun kita katakan berubah, belum bisa dipercayainya memang kita sudah berubah. Kenapa? Karena nanti kalau dimasukkan dia ke dalam, maka semua rahasia nanti dia tahu. Ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia. Kita tahu Barnabas ya? Ya, Barnabas itu juga adalah kawannya Filipus ya. Ya, Barnabas ini adalah juga salah satu yang menjadi diakennya. Barnabas ini juga namanya penghiburannya, yang berasal sebagai suku Lewi dan yang berasal dari pulau Siprus, yang juga menjual tanahnya untuk memberikan kepada kebutuhan jemaat di Yerusalem. Ya, memang tabiat yang baik itu dimanapun muncul keadaannya. Iya, tetap dia. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul. Di situ lagi dia menjadi penengah sama dengan Ananias juga di Damaskus. Nah, tetapi juga bisa kita lihat memang sudah ditetapkan Tuhan baik Ananias maupun Barnabas untuk menolong dia. Jadi kita nggak bisa juga lepas tangan. Harus kita melihat orang-orang yang sudah dipakai Tuhan. Pada saat situasi yang demikian, inilah yang menolong supaya orang yang dipanggil oleh Tuhan tadi tidak dibuangkan, tetapi ada dari antara mereka. Makanya kalau saya ini menjadi mercusuar kali dalam hidupku. Siapakah yang menolong aku dalam situasi yang berat ini? Ingat dulu ada satu orang, dia bishop, dia tahu kondisi kami berat. Waktu saya ikut gereja pas perjamuan kudus, dan dialah yang memimpin dalam perjamuan kudus itu. Dan karena saya mau belajar bahasa Inggris, maka saya ikut gereja itu. Saya tidak tahu bahwa dia telah mendengar cerita bagaimana situasiku. Dan pada saat itulah dia mengatakan, mari kita kerjasama untuk lagi bisa terus mengabarkan Injil sesuai dengan panggilanmu. Maka kami gabung dengan dia kurang lebih 6 bulan. Sesudah itu berubah lagi situasinya, datang lagi satu dari Jawa Timur. Kami Bible Camp di Brastagi, dan waktu itu kebetulan pula saya yang khotbah dan yang dari ini juga khotbah. Dan kami satu kamar, karena itu kan Bible Camp biasanya ada 2-3 orang pengkhotbah disatukan. Nah, dan orang ini juga lah yang memberikan jalan keluar supaya kami masih bisa melanjutkan sekolah lagi. Jadi setiap detik, setiap poin di sini kita lihat muncul lagi Barnabas yang bisa menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul, supaya rasul-rasul bisa menerima dia bahwa ini memang benar-benar adalah pilihan Allah. Nah, baru dikatakannya di sini, dan murid-murid tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Iya, apa namanya ini kita bikinnya? Oh, situasi Paulus mereka tidak dengar, tapi Barnabas dengar. Maka keadaan ini diungkapkan oleh Barnabas ke tengah-tengah persekutuan yang ada di Yerusalem, khususnya rasul-rasul. Berapa poin di sini diceritakannya? Ceritakannya pertama kepada mereka, 1, bagaimana Saulus melihat Tuhan. Kedua, bagaimana dia dengan berani mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Tuhan. Iya. 3 poinnya. Ia menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara karena ini harus sebagai rasul dengan dia, dan bagaimana keberanian mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. 3 poin inilah kategori menyatakan orang sudah bertobat pada waktu itu. Dan Barnabas di sini dipakai Tuhan untuk menolong Paulus ini supaya diterima oleh persekutuan yang ada di Yerusalem. Ya, makanya tadi kita katakan, oh, Barnabas dulu pun berbuat baik,
Dalam situasi yang berat pun dia juga yang membuat baik. Makanya benarlah namanya Barnabas. Sebagai anak apa? Iya, penghiburan. Baik menghiburkan rasul-rasul supaya jangan lagi takut rasul-rasul minta Saulus. Kan ini dulu katanya nanti kan menghiburkan dia. Demikian juga menghiburkan Saulus karena di mana lagi ada temannya. Karena teman yang dulu sekarang sudah menjadi musuh. Karena dia sudah mau dibunuh oleh bangsanya sendiri. Nah, makanya disinilah Barnabas menjadi anak penghiburan di tengah-tengah gereja abad pertama. Iya, jadi itulah menjadi kesan kita. Jadi kalau Anda seorang yang seperti Saulus, harus Anda melihat di manakah orang-orang yang sudah Tuhan siapkan untuk menolong supaya panggilan itu bisa selesai. Waktu panggilan kami ke Tibet itu, kebetulan waktu pesawat Garuda jatuh. Dan waktu Garuda jatuh di atas Gunung Sibaya itu, terkenalah satu orang. Karena selama ini kami gak pernah jumpa lagi. Kebetulan dia sama-sama kami satu sekolah. Dan waktu saya tanyakan, kamu ini begini-gini, langsung dia buka, ini alamatnya di Hong Kong, boleh Bapak hubungi. Dan inilah satu-satunya yang menolong kami untuk bisa masuk ke ladang misi. Jadi satu demi satu, supaya orang yang dipanggil oleh Allah akan dapat melaksanakan tugasnya. Karena di sini Barnabaslah yang dipakai di kota Yerusalem. Kemarin Ananiaslah yang dipakai oleh Allah supaya Saulus yang sudah berjumpa dengan Tuhan tidak dibuangkan, tetapi bisa hidup di tengah-tengah persekutuan. Makanya kalau begitu bagus juga kitab Kisah Rasul ini, Pak. Apa bagusnya? Bagus dalam persekutuan. Maka boleh juga kita baca Kisah Rasul adalah kisah persekutuan orang-orang yang sudah percaya. Bukan saja bukunya misi, tapi buku persekutuan orang-orang yang sudah percaya. Ada yang menolak, ada yang menerima. Ada Barnabas, anak penghiburan di tengah-tengah persekutuan itu. Mari kita doakan. Mana tahu kita Ananias, mana tahu kita ini Filipus, mana tahu kita ini Barnabas yang menghiburkan di tengah-tengah persekutuan itu. Karena ciri mereka ini semua adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kan itu syaratnya, baru mereka bisa masuk menjadi diaken. Dan memang terbuktilah bisa mereka lakukan itu waktu tiba masa kesulitan. Makanya kalau Anda baca Kisah Rasul, oh ini buku persekutuan pada abad pertama. Bagaimana cara hidup mereka, dan nampaknya di sini dibawa kita kepada Barnabas. Jadi saya sering kali memikirkan bagaimana membuat orang ini terhibur gitu. Makanya tadi saya katakan itu, kawan kami yang sama-sama kami camping di Brastagi itu penghiburan betul bagi saya. Karena semua sudah menolak. Dan pada waktu dia katakan, kurasa gitu, selesai aku khotbah, aku tidak ceritakan apa-apa tentang diriku. Tapi dia katakan, sesudah aku dengar khotbahmu, bagus gitu. Tetapi katanya kan gitu kalau orang pintar ya, dipujinya dulu, tapi di belakangnya ada tetapi. Iya, sebelum kami tidur itu dikatakannya, khotbahmu tadi bagus, tetapi katanya, karena dia dosen di sekolah di mana kami mau dikirimnya sekolah. Aku di sini sekolah, aku dosen di sini. Bagaimana kalau kamu berangkat ke sana? Dan sudah waktu itu kurasa sudah kudoakan lebih 6 tahun. Dan baru kuingat, inilah yang kudoakan dulu, kupikir. Ya, makanya ada titik poin di mana langkah-langkah ini bisa kita laksanakan. Sekarang Paulus berada di tengah-tengah saudaranya di Yerusalem. Ya, mari kita baca segitu. Jadi 3 diungkapkannya tentang kesaksiannya ya. Makanya Bapak inilah memberikan kesaksian tentang diri kami, barulah sekolah itu menerima. Kan ini kan Barnabas yang memberikannya. Bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan? Satu ya. Bagaimana Tuhan berbicara kepada dia.
dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka ini tidak palsu, bahwa ini adalah benar. Itu ya. Jadi ini positif kali. Ya, jadi saya sering di sini, senang saya. Ayat 28. Dan Saulus tetap bersama dengan mereka di Yerusalem. Tadi dia bersama murid-murid di Damaskus. Begitu ya. Dan dengan berkeberanian mengajar dalam nama Tuhan. Iya. Di mana tadi dia di sana bersaksi, di sini juga bersaksi. Ayat 29. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Ini kelompoknya dulu yang menganiaya Stefanus. Iya. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Wah, hebat ya. Iya, karena dia memberitakan hidup, maka musuh bagaimana? Mau membinasakan hidup. Jadi 2 kali ini dia sudah diancam hidupnya. Iya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dalam namaku dia akan mengalami. Iya, sekarang dia ingat itu. Ya, inilah yang bisa kita lihat dalam hidupnya di sini. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Yang mana? Yang membunuh Stefanus dulu, di mana dia adalah di pihak bersama dengan orang yang pakai bahasa Yunani ini. Sekarang karena dia memberitakan nama itu, gampang juga bagi orang ini mau membunuh Saulus. Karena memang dulu sahabatnya, sekarang dia khotbah ke situ lagi. Iya. Apa yang terjadi lagi ayat 30? Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat. Tahu juga jemaat Yerusalem. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea. Dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Kata yang paling enak di sini adalah dia hidup di tengah-tengah jemaat, tahu jemaat bahwa Saulus dalam keadaan bahaya, dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Tertolong lagi Saulus untuk meninggalkan Yerusalem, bisa kembali ke kampungnya sendiri di Tarsus. Makanya dikatakan tadi di situ, dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Barnabas membuat Paulus diterima di tengah-tengah jemaat. Sekarang setelah jemaat Yerusalem menerimanya, ada bahaya karena dia khotbah kepada grup yang orang pakai bahasa Yunani tadi. Bagaimana lagi menolong kawan ini? Nah, di sini jemaatlah menolong dia untuk mengantarkannya ke kampungnya sendiri, ke Tarsus. Ya, karena kalau kita lihat mapnya, Tarsus dengan Siprus, kampungnya Barnabas itu nggak terlalu jauh. Siprus kepulauan, Tarsus itu bersama di daratan seperti tanah satu gabung dengan daerah Palestina. Jadi pulanglah dia ke Tarsus untuk menyelamatkan diri supaya pengaruh Yerusalem jangan nanti membunuh Saulus. Baik, kita lihat persekutuan di Yerusalem menolong apa? Saulus. Kita perhatikan itu dalam hidup kita. Apakah kita pernah menolong orang sehingga tercapai rencana Allah dalam hidupnya? Karena pertolongan kita tercapai rencana Allah melalui kita kepada orang itu. Ya, itulah yang menjadi kesan dalam cerita buku kisah para rasul ini. Ya, jadi inilah yang kemungkinannya memenuhi hati Barnabas. Walaupun nanti kita ingat lagi ya, nanti satu timlah Barnabas dengan Saulus. Ya, nanti dijemputnya dia dari Tarsus. Ya, makanya senantiasa menjadi anak penghiburan. Karena Saulus tidak ada lagi koneksinya dengan siapapun. Karena dia sudah pulang kampung. Nanti Barnabas datang lagi ke Tarsus membawa dia supaya bergabung lagi nanti dia dengan misinya yang pertama. Nanti di sanalah Roh Allah berbicara kepada mereka. Lihat bagaimana caranya kita bisa hidup.
baik secara persekutuan maupun secara gereja maupun secara perorangan, untuk menolong orang-orang yang baru bertobat supaya sampai rencana Allah kepadanya. Waktu aku masih muda, aku ingat kali satu orang baru bertobat, pemuda dari Bajingan, dan diantar ke rumah saya sebagai mahasiswa yang harus menanggung jawab hidupnya. Aku ingat kali waktu itu, dan aku menerimanya, dan bahkan melanjutkan. Dia duluan pergi ke sekolah teologi daripada saya, karena memang dia dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Dan memang benar terjadi, sampai dia tamat, sampai dia dosen, sampai dia berkeluarga. Jadi perhatikan cara hidup kita, bagaimana kita bisa menolong orang supaya rencana Allah sampai kepadanya melalui hidup kita masing-masing. Oke, sampai di situ ayat 31. Setelah beberapa waktu, jemaat di seluruh Judea, bagus ya, Judea ini bukan lagi Yerusalem, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Apa namanya? Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi waktu saya baca buku, kenapa menurut Anda sudah damai? Kata. Karena jemaat ini bukan saja di Yerusalem damai, tetapi dimulai dari Judea. Itu pasti dari Yerusalem ya, karena Judea itu kan Yerusalem. Sudah itu masuk lagi Galilea katanya, dan Samaria, dan semuanya dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi jemaat itu sendiri hidup takut akan Tuhan, sebagaimana kesan kita tadi. Saulus ditolong di Damaskus, Saulus ditolong di Yerusalem. Mula-mula mereka tidak terima, tetapi mereka terima. Dalam bahaya, diantarkannya, ditolongnya lagi. Memang itulah keadaan jemaat yang dikatakan di sini, dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar, dan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus nyata di tengah-tengah mereka. Kan itu tadi penghiburan kita lihat. Waktu Paulus ditolak, ada Barnabas untuk mendamaikannya. Tetapi dalam buku itu, kenapa menurut Anda sudah aman? Jawabnya cuma satu ya. Karena Saulus rupanya dari tadi kerjanya adalah provokator untuk membinasakan jemaat. Sekarang provokator ini sudah menjadi sahabat Allah, dan bahkan dia yang mau juga dibunuh oleh orang lain. Jadi tidak ada lagi yang mengorganisir. Sekarang dialah yang sudah harus diselamatkan karena orang lain juga membunuh dia. Dan singkat ceritanya, ada masanya dikejar-kejar, tapi ada masanya damai dan dihiburkan oleh Roh Kudus. Itu yang mau diceritakan di sini. Kalau pasal 4 damai kali, kan gitu ya, Barnabas menjualkan hartanya dan sebagainya. Pasal 5 muncul Ananias dan Sapira. Sejak itu muncullah Stefanus dilempari. Dan sekarang lewatlah masa situasi yang berat ini, dikatakan amanlah kembali, dan gereja itu bertumbuh dan juga dihiburkan oleh Roh Kudus. Bagaimana kita menafsirkan Roh Kudus menghiburkan jemaat? Yang tadilah, kan tadi mereka tidak mau menerima Saulus, tetapi ada Barnabas. Waktu Barnabas menceritakan kesaksiannya, pengenalannya tentang Saulus ini, jemaat menerimanya, kan aman. Ya, baru ada lagi krisis, mau dibunuh lagi Saulus. Supaya aman bagaimana? Tolonglah dia, antarkan dia ke Kaisarea, dan antarkan dia sampai dia ke Tarsus. Dan dalam hal inilah sudah aman dalam zaman ini. Nanti muncul lagi pada berikutnya. Tetapi ada masanya mereka ini lega. Walaupun di dalam ini dikatakan tetap gereja semakin bertumbuh, semakin bertambah-tambah.
Damaskus sudah berdiri, Samaria sudah berdiri, di Judea sudah ada, sekarang hamba Tuhan sudah dikirim ke Tarsus. Dan ini membuat berserak Injil itu dan situasi semakin menenangkan. Nah, makanya kalau kita baca Kisah Para Rasul, memang bisa menguatkan iman kita, termasuk hamba Tuhan, termasuk pergumulan jemaat, termasuk pimpinan Roh Kudus bagi masing-masing jemaat itu. Jadi walaupun di sini ada Petrus, tapi bukan Petrus yang menyelesaikan persoalan di gereja ini, tetapi siapa? Barnabas. Iya, bukan rasul-rasul. Nanti diberikan Paulus kesaksiannya itu waktu dia mengunjungi Yerusalem, dia hanya berjumpa dengan Petrus dan berjumpa dengan Yakobus. Hanya tidak diceritakannya bagaimana Barnabas yang menolong dia sehingga kedua rasul ini bisa menerima dia sebagai orang yang sudah bertobat. Maka posisi kita di tengah-tengah jemaat, bisa kita tahu aku di mana posisiku di tengah-tengah orang yang sudah percaya ini. Kalau betullah Kisah Rasul ini adalah buku persekutuan mula-mula dengan banyak sekali perbedaan pendapat, tetapi kok bisa mereka ini ada dalam keadaan damai? Karena memang Tuhan sudah mengambil Saulus menjadi sahabatnya. Dahulu musuh Allah, sekarang menjadi sahabat Allah. Dahulu musuh Allah, sekarang sudah menjadi hamba Allah. Dahulu musuh Allah, sekarang dialah dimusuhi oleh orang lain. Makanya damailah. Jadi bukan selamanya gereja mengalami kesulitan. Ada masanya lega dan ada masanya Roh Kudus menghiburkan jemaat ini. Seluruh daerah. Bukan saja di Yerusalem. Sampai di sinilah firman Tuhan. Kita berdoa supaya kita tahu sebagai anggota jemaat, di manakah posisiku hidup? Iya, kalaulah boleh kita menjadi Ananias, menolong orang yang baru bertobat supaya maju. Kalau boleh kita menjadi Barnabas, menolong Saulus supaya bisa diterima di Yerusalem. Iya, dan kalaulah boleh pula kita mengantarkan Saulus supaya dia pulang ke kampungnya sendiri, jangan nanti mati dia di Yerusalem dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dan bisa mereka menurunkan dari tembok keranjang sehingga Saulus bisa lepas daripada dua ketakutan ini. Makanya pekabar Injil akan nanti dilanjutkan sesudah itu. Maka tadi kita mulai, ya Paulus bertobat kurang lebih tahun 31 gitu. Tahun 33 kembali dia ke Yerusalem. Tetapi di Yerusalem juga dia mengalami bahaya. Langsung dia lanjut pulang ke kampungnya sendiri, itu sudah tahun 34. Jadi misinya nanti mulai tahun 44. Jadi mungkin 10 tahun dia di kampungnya dulu. Barulah panggilannya pada pasal 9 ayat 5, kamu akan menjadi hambaku 14 tahun lamanya. Dia harus menunggu. Walaupun di dalam cerita ini sudah 2 kali dia mau dibunuh karena dia sudah bersaksi. Tapi untuk melaksanakan menjadi hamba Allah, menjadi orang-orang yang mengabarkan Injil kepada orang Yahudi, kepada orang bukan Yahudi, dan kepada raja-raja di daerah Damaskus, dia harus mengasingkan diri kurang lebih 3 tahun. Dan sesudah itu kembali dia ke Tarsus. Mesti dia di sana 10 tahun sebelum nanti Barnabas memanggil dia untuk kerjasama. Jadi walaupun kita bisa lihat Paulus begitu berkuasa nanti, tapi ada orang-orang yang menolongnya baru bisa dia sampai ke jenjang itu. Dia harus bayar waktu panjang sekali baru bisa dia memenuhi panggilannya. Walaupun hatinya begitu berapi-api untuk mengabarkan Injil. Iya, maka semangatnya bukan semangat pagasing, tapi semangatnya memang betul dari mana Roh Allah memberikan pertolongan, dan dia nanti akan kita lihat menjadi hamba Tuhan yang memenuhi panggilannya dan Injil sampai ke ujung bumi. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dalam buku Kisah Para Rasul ini. Kami bisa belajar
melihat orang-orang yang baru bertobat. Khususnya sekali kami bisa belajar bagaimana Saulus ini menjadi pilihan Allah, dan bagaimana dia dengan Ananias di Damaskus, dan bagaimana pengalamannya di Yerusalem dengan Barnabas, dan bagaimana pengalamannya dianiaya dan dia meninggalkannya, dan bagaimana saudara-saudara seiman yang lain menolong dia, mengantarkan dia ke daerah kampungnya sendiri supaya aman. Kami mengucap syukur, kami sebagai orang yang percaya, pasti ada orang yang bisa kami tolong supaya panggilannya bisa terlaksana dan bisa berguna di dalam kerajaan Allah. Kami berdoa sebagai jemaat, kami berdoa sebagai orang yang baru percaya, supaya kami mengambil sikap yang benar ini, supaya dalam pimpinan Roh Kudus kami melakukannya, di mana Yesus sendiri sangat bergembira karena Saulus akhirnya bisa menjadi hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu, Engkaulah Yesus, dan kepadamu-lah kami berdoa, supaya kami berfungsi di dalam kerajaan-Mu ini. Karena itu tuntunlah hidup kami sebagaimana Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyatakan diri kepada Paulus, di dalam nama-Mu inilah kami berdoa, supaya Engkau juga menyatakan diri kepada kami apa yang harus kami lakukan. Amin.